Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my students. How's your life today? Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? So like usual, I always hope that all of you always in a great condition and happy situation. Seperti biasanya, Mister selalu berharap kalian dalam keadaan baik, sehat, dan juga bahagia tentunya. Berjumpa kembali dengan Mister pada video pembelajaran bahasa Inggris. Dan hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita di bab yang ke-13, lesson 13. Dan seperti yang Mister bilang di catatan yang Mister berikan di minggu lalu, bahwa materi tersebut akan berkaitan dengan bab yang akan kita bahas hari ini, yakni lesson 13. Topik pembahasan atau judul pada bab ini adalah at the supermarket. Activities, telling prices and naming things in the supermarket. Memberitahu harga atau menjelaskan harga dan juga menamai benda-benda yang ada di supermarket. Preview, how much is a kilogram of apple? Nah, itu ada pertanyaan yang digunakan dalam bab ini. Kemudian a kilogram of apple is 15,000 rupiah. Itu adalah sekedar preview pembahasan yang ada di bab 13. Oke, sebelum kita lanjutkan ke pembahasan pelajaran yang ada di bab 13 ini, terlebih dahulu marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan bacaan bismillah tersebut Allah mudahkan kalian semua untuk menerima dan juga memahami apa yang Mister sampaikan. Baik, langsung kita mulai. Terlebih dahulu Mister akan memberikan contoh bagaimana membaca kosakata-kosakata yang ada di mini dictionary atau kamus mini yang ada di bab 13 ini ya. Please listen and repeat after me. Silakan dengarkan dan juga tirukan atau ulangi setelah Mister. A bottle of. A bottle of. Sebotol. A bunch of. A bunch of. Setandan. A kilogram of. A kilogram of. Sekilo. A loaf of. A loaf of, sepotong. A package of atau a pack of, satu pak. Assistant, assistant, pelayan toko. Escalator, escalator, eskalator. Cashier, cashier, kasir. Customer, customer, pembeli atau pelanggan ya. Cart, cart, kereta belanja. Item, nah jangan dibaca item ya. Item, barang belanjaan atau benda-benda atau barang ya. Pay, membayar. Row, deretan atau barisan. Scale, timbangan. Second, yang kedua atau kedua. Sixth, yang keenam atau langsung keenam. Shelf, rak. Soap, sabun. Third, yang ketiga atau ketiga. Thousand, seribu atau ribuan ya, atau ribu. Nah itu kosakata-kosakata yang ada di mini dictionary yang terkait dengan pembelajaran yang ada di bab 13 ini. Kita kembali ke halaman 104, page 104, point A, listening. Listen to and repeat after your teacher. Dengarkan dan tirukan atau ulangi setelah gurumu. A kilogram of fish. A kilogram of fish. Sekilo ikan. 25,000 rupiah.
A kilogram of fish, sekilogram ikan, is 25,000 rupiah, adalah 25.000 rupiah. Kemudian gambar selanjutnya kita lihat di sini, a kilogram of apples, sekilo apel, 15,000 rupiah. A kilogram of apples is 15,000 rupiah. Sekilo apel atau sekilogram apel adalah 15.000 rupiah. A bottle of oil, a bottle of oil, sebotol minyak, 21,000 rupiah. A bottle of oil is 21,000 rupiah. Sebotol minyak harganya adalah 21.000 rupiah. A loaf of bread, a loaf of bread, sepotong roti, 8,000 rupiah, 8.000 rupiah. A loaf of bread, sepotong roti, is 8,000 rupiah, adalah 8.000 rupiah. Oke, kita lanjutkan ke halaman selanjutnya, page 104. Di sini poin pembahasan khususnya di sini untuk speaking, ya. Speaking itu artinya berbicara. Kalau kita bisa belajar bertatap muka enak ya, bisa kita praktekkan dengan cara take turn atau gantian ya. Mister biasanya mempraktekkan seperti itu, tapi tidak apa-apa. Di sini kalian coba respond to your teacher. Number 1 is an example, nomor 1 sebagai contoh. Kita lihat di sini, number 1, a kilogram of tomatoes, 2,000 rupiah. Nah, ketika Mister bilang how much is a kilogram of tomatoes, berapa harga sekilo tomat, maka di sini murid-murid menjawab it is 2,000 rupiah. Harganya adalah 2.000 rupiah. Nah, kalau yang nomor 2 misalkan Mister tanya how much a bottle of milk, maka jawabannya it is 7,000 rupiah. Okay. Number 3, how much a kilogram of rice? Berapa harga sekilo beras? It is 5,000 rupiah. And then how much one bottle of oil atau a bottle of oil? Ya, it is 10,000 rupiah. And then number 5, how much a bunch of grapes? It is 9,000 rupiah. And then number 6, how much a loaf of bread? It is 6,000 rupiah. Nah, di sini menggunakan 111 ya. Ada keterangannya, note, catatan, 1 kilogram sama dengan a kilogram. 1 loaf sama dengan a loaf. 1 bottle sama dengan a bottle atau a bottle. Oke, kita lanjutkan ke halaman selanjutnya. Nah, di sini point writing, latihan untuk point writing atau menulis. Look at the picture and complete the sentence. Look at the picture, lihatlah pada gambar, and complete, dan lengkapilah the sentence, kalimatnya. Number 1, nomor 1 is an example, sebagai contoh. Kita lihat di sini. Number 1, how much is a kilogram of candies? Berapa harga sekilo permen? Yang beli permen langsung sekilo ya. A kilogram of candies is 20,000 rupiah. Sekilo permen adalah 20.000 rupiah. Nah, kemudian kita lanjutkan yang poin nomor 2 dan nomor selanjutnya. How much is a kilogram of sugar? Berapa harga sekilo gula? Maka jawabannya a kilogram of sugar is, dilihat di situ harganya berapa? 6,000 rupiah. Oke.
Nah, that's the answer. Ya, itu jawabannya. Kemudian number 3, how much is a barrel of oil? Berapa harga sebotol minyak? Kita lihat harganya di sini berapa? 21,000. Berarti a bottle of oil is 21,000 rupiah. Oke, nah ini jawabannya ya. Kemudian number 4, how much is a loaf of bread? Berapa harga sepotong roti atau seini nih namanya ya. Kita lihat harganya berapa di situ? 8,000, 8.000. Berarti a loaf of bread is 8,000 rupiah. Oke ya. Number 5, how much is a kilogram of garlic? Do you know garlic? Garlic itu bawang putih ya. Kita lihat di sini harganya berapa? 6.000. Maka jawabannya adalah a kilogram of garlic is 6,000 rupiah. Oke, nah ini jawabannya ya. Kalian lihat ini jawabannya. Silahkan kalian tulis, jangan sampai salah tulis hurufnya ya. Kalian lihat baik-baik ini jawabannya. Oke, kalau sudah kita lanjutkan. Kita lanjutkan ke halaman selanjutnya, yakni poin reading. Ini namanya reading comprehension, artinya pemahaman membaca. Dari kita membaca teks, kemudian ada pertanyaan yang berkaitan dengan teks yang kita baca. Oke, poin D, act out the dialogue below with your friend. Nah, ini boleh kalian praktekkan dialog yang ada di bawah ini dengan teman kalian. Di sini ada dua, antara customer atau pembeli, kemudian assistant, pelayan toko. Excuse me miss, can you help me? Permisi mbak, ya kalau di kita ya, miss atau ibu. Excuse me miss, can you help me? Bisakah kamu membantuku? Yes, what can I do for you? Ya, apa yang bisa saya lakukan untukmu? Assistant, oh, I cannot find the soap. Saya tidak menemukan sabun. Oh, it's on the third aisle. Ini bacanya aisle, bukan aisle, bukan ale, tapi aisle, ya. Ada di lorong yang ketiga, lorong atau gang itu loh, yang antara rak-rak itu loh, ya. Kemudian customernya, and where are the snacks and fruit? Dan di manakah makanan ringan dan juga buah? The snacks are on the second aisle. Makanan ringan ada di lorong yang kedua. And the fruit, dan buah, is on the sixth. Dan buah ada di lorong yang keenam. Oke, thank you very much. Oke, terima kasih banyak. You're welcome. Sama-sama. Nah, sekarang di bagian I, ya, perintahnya check the correct answer based on the dialogue above. Checklistlah jawaban yang benar berdasarkan dialog di atas. Oke, kita lihat ya pertanyaan nomor 1. Who asked for help? Siapa yang meminta bantuan tadi? An assistant, a customer, or a cashier? Jawabannya adalah a customer. Oke, kita checklist a customer ya. Kemudian number 2. Does the assistant help the customer? Apakah pelayan toko itu membantu pembeli tadi? Yes, she does, atau no, she doesn't.
Jawabannya, membantu nggak dia tadi? Yes ya. Maka yes, she does. Number 3, what is on the third aisle? Apa yang ada pada lorong yang ketiga? Lorong yang ketiga tadi adalah soap, ya, sabun. Kemudian number 4, where are the snacks? Di manakah makanan ringan? On the, ayo, first aisle, second aisle, apa third aisle? Second aisle, ya. Kemudian yang number 5, what is on the sixth aisle? Apa yang ada di lorong yang keenam? Jawabannya adalah fruit. Oke, nah ini jawabannya. Kalian lihat, kemudian kalian isi di buku kalian masing-masing ya. Oke. Kalau sudah, kita lanjutkan ke halaman selanjutnya. Oke, di poin F ini, listen to and repeat after your teacher. Sama, ini poin pembahasan tentang listening. Mister akan membacakan dan juga mengartikan. Kalian tirukan setelah Mister atau ulangi setelah Mister ya. The soft drinks are the beverage shelf. Mister ulangi, the soft drinks are the beverage shelf. Kalimat selanjutnya, the shampoo is on the hair treatment shelf. The shampoo is on the hair treatment shelf. The biscuits are on the snack shelf. The jackfruit is on the fruit shelf. The detergent is on the laundry shelf. The body lotion is on the cosmetic shelf. Oke, kita lanjutkan ya. The soft drinks are the beverage shelf. Artinya apa? Minuman yang tidak beralkohol atau non-alkohol ada di rak minuman. Beverage itu minuman. Kemudian the shampoo is on the hair treatment shelf. Sampo ada di rak perawatan rambut, hair treatment ya. Kemudian the biscuits, biskuit ada di rak makanan ringan atau snack. Kemudian the jackfruit, nangka, ada di rak buah. Kemudian deterjen ada di rak sabun ya. Laundry di sini diartikan sabun, bukan cucian kotor ya. Kemudian the body lotion ada di cosmetic shelf, alat kecantikan, rak alat kecantikan. Nah, kemudian di sini point speaking lagi, ada respond to your teacher, see the example below. Lihatlah contoh di bawah ini. Kita lihat, where can you find the biscuits? Di manakah kamu menemukan biskuit? The biscuits are on the snack shelf. Biskuit ada di rak makanan ringan. Nah, di sini jelas ya, gampang. Di sini ada pertanyaan, kemudian studentnya tinggal menjawab sesuai dengan yang ada di sini. Misalkan number 2, number 1, where can you find the shampoo? Berarti the shampoo are on atau is on the hair treatment shelf. Kemudian where can you find the carrots? Di manakah kamu bisa menemukan wortel? Carrots are on the vegetable shelf, di rak sayur-sayuran. Where can you find the sausage? Di manakah kamu bisa menemukan sosis? Sausage is on the frozen foods shelf. Sausage itu ada di rak makanan yang dibekukan. Where can you find the face powder? Di manakah kamu bisa menemukan
bedak wajah, maka face powder is on the cosmetic shelf. Ya, where can you find the soap? Nah, ini salah tulis ya, sorry, ini salah tulis, bukan soup ya. Kalau soup seperti ini, yang benar adalah S O, sorry, wait, ya, Mister tulis ya, soap. Oke, jadi soap bukan soup. Kalau ini soup ya bacanya. Kalau ini soup makanan itu, sop itu ya. Where can you find the soap? Ya, maka soap is on body treatment shelf. Nah, itu seperti itu. Bisa kalian praktekkan di rumah for improving your speaking skill. Kita lanjutkan ke halaman selanjutnya. Nah, di sini ada reading lagi. Read the following text aloud. Bacalah teks di bawah ini dengan keras. Kita baca ya. It is a supermarket. Ini adalah pusat perbelanjaan. Supermarket itu pusat perbelanjaan. It is a place. Ini adalah sebuah tempat where people, di mana orang can buy, bisa membeli their daily needs, kebutuhan harian mereka, such as soap, seperti sabun, shampoo, sampo, toothpaste, pasta gigi, sugar, gula, milk, susu, etc., dan lain-lain. There are fruit shelf, ada rak buah atau ada sebuah rak buah, vegetable shelf, rak sayuran, snack shelf, rak makanan ringan, and many more, dan banyak lagi. People put the things they buy in the basket. Orang-orang meletakkan benda-benda yang mereka beli di dalam keranjang. They use the scale. Mereka menggunakan timbangan to weight fruit and eggs, untuk menimbang ya buah-buahan dan juga telur. They pay for the things. Mereka membayar. They pay, mereka membayar, for the things, untuk benda-benda, they buy, yang mereka beli, at the cashier, di kasir. Nah, kita lihat di sini, choose the correct answer based on the text above. Sama seperti tadi, kita diminta memilih jawaban yang tepat berdasarkan teks di atas yang kita baca tadi. Oke. Kita pilih jawabannya yang tepat ya. Number 1. There is blah 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 in the supermarket. Ada frozen food shelf atau animal. Maka jelas jawabannya adalah frozen food shelf yang ada di teks ya. People put the things they buy in the basket ya. They use the scale to weight fruit. They pay for the things they buy at the cashier. Ya, ini jawabannya. Oke. Silakan dilihat, kemudian kalian tulis di buku kalian. Lalu apa Mister tugasnya untuk pembelajaran kali ini? Nanti Mister sampaikan di akhir ya. Jadi simak baik-baik, jangan di skip videonya. Nah, sekarang kita lanjutkan di bagian J. Rearrange the jumbled words to form correct sentences. Rearrange, susun kembali, the jumbled words, kata yang diacak, to form, untuk membentuk correct sentences, kalimat-kalimat yang benar.
Kita lihat di sini, kalau untuk menyusun ulang, ingat Mister selalu mengingatkan bahwa yang pertama pasti adalah yang diawali capital letter atau huruf besar. Nah, kita lihat di situ ada the yang diawali huruf kapital. The apa itu? The soft drinks. Ya, the soft drinks are on the beverage shelf. Oke, nomor 1, the soft drinks are on the beverage shelf. Nah, nomor 2, number 2, di situ jelas ada tanda tanya ya, dan di sini yang diawali capital letter adalah where. Berarti where pertama kali. Where can you find where can you find the carrots? Baru tanda tanya. Ya. Kemudian number 3, ini ada full stopnya, ada titiknya, jangan lupa ya. The pertama, the biscuits are on the snack shelf. Full stop atau titik. Number 4, there ya, yang pertama there are cashiers in the supermarket. Titik. And then number 5, we use scale, kita menggunakan timbangan, to weigh fruit, untuk menimbang buah. Full stop. Dan yang terakhir, number 6, we pertama ya, we apa itu? We find the soap on the, we find soap atau the-nya 2 ya, we find the soap on the body treatment shelf, di rak perawatan tubuh. Oke. Nah, ini jawabannya Mister besarkan biar jelas. Oke. Pokoknya kalau ada rearrange the jumbled words, kalian ingat yang pertama kali di urutan pertama pasti yang diawali huruf besar. Itu diingat-ingat ya. Oke, itu saja untuk pembelajaran kita hari ini di bab yang ke-13. Untuk tugas kalian sudah Mister sertakan di kolom deskripsi, yakni tugas yang Mister buatkan di quizzes untuk latihan bab sebelumnya, yakni tentang conjunction, both, conjunction but dan and, dan juga latihan tentang pembahasan kita di bab yang ke-13 ini. Oke. Thank you very much for your nice attention. See you again next time with another video and another explanation. Thank you very much for your nice attention. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.